Selamat datang di Himakom Uniska Kabinet Naracipta. Halo Kompibas, perkenalkan nama aku Sidi Ahmad Jupiter, aku anggota muda dari Broadcasting. Perkenalkan, nama aku Ahmad Bakri, anggota muda dari Broadcasting. Halo, perkenalkan nama aku Acha Rumi, aku anggota muda dari Broadcasting. Halo, aku Pram, anggota muda dari Broadcasting. Halo, aku Zara, anggota muda dari Broadcasting. Siapa jawab dulu? Kamu. Makna dari Love After Breakup menurut aku itu aku merasakan kesedihan bagaimana ditinggalkan. Susah dijelaskan dengan kata-kata. Pokoknya aku merasa sedih lah gitu. Mungkin itu aja. Menurutku ya, kalau pertama kali ngerasain after breakup itu rasanya pasti ada kekosongan yang sebelumnya kan setiap harinya diisi dengan orang-orang yang membuat kita bahagia, terus hilang begitu aja, dan juga itu membuat mental ngebus. Makna life after breakup sering bagi aku itu dimana kayak orang lewatin fase downnya, yang dimana dia harus kembali cari kebahagiaan dari diri sendiri, terus mungkin kayak harus berusaha gimana caranya biar mengisi waktu-waktu kosong yang biasanya diisi sama orang yang baru aja pergi. Menurut aku maknanya tuh mencari kebahagiaan lain selain dia gitu. Bagi aku sih buat mencari kegiatan-kegiatan baru sih, biar nggak terlalu berasa. Ya nggak sih? Menurut Zara, life after breakup tuh suatu proses pembangunan kembali jati diri. Jadi life after breakup tuh bukan hanya sekedar rasa sedih, rasa kehilangan sama berpisah sama seseorang, bukan gitu sih menurut Zara. Gitu. Alasan kenapa berakhirnya hubunganku yang terakhir kali itu karena kurangnya komunikasi sih sebenarnya. Jadi mungkin karena akunya gak ada waktu, karena akunya sibuk gitu, sibuk kerja, mungkin sibuk kegiatan. Jadi kurangnya komunikasi terhadap ya begitu pasangan lah. Mungkin itu. Kalau menurut aku karena selingkuh, dia yang selingkuh, jadi itu nggak bisa ditoleransi. Jadi itu sebuah penyakit yang bisa toleransi. Aku lagi ya. Sebab berakhirnya hubungan aku yang terakhir itu gara-gara boring sih akunya. Jadi kita udah punya hubungan 2 tahun, udah nggak ngerasa ada sparks lagi antara kita. Terus tapi aku nggak cheating, aku nggak selingkuh. Itu kayak 2 bulanan aku cari alasan gimana caranya biar bisa sayang lagi sama dia. Kayak aku juga udah komunikasiin ke dia kalau misalnya sparks aku hilang, kayak interesting aku hilang. Terus dia juga udah sempet kita sama-sama sempet kayak gimana sih berusaha lagi buat ngembalin sparksnya. Contohnya ya kayak kita tuh beli yang di Shopee itu apa sih, kartu-kartuan yang ditanya, iya truth order, pokoknya bikin seneng hubungan lagi gitu. Tapi ternyata tetap nggak bisa. Dari akunya emang udah nggak ada rasa, daripada aku ngelakuin hal yang nggak bagus di belakang dia, jadi mending hubungan kita berakhir gitu ya sih. Kalau dari aku sih ini ya, nggak ada restu. Susah. Lebih sih. Lebih ganjen dari Bakri ya. Intinya hubungan itu kalau udah nggak ada restu sama beda agama, damn, tinggi banget. Aduh, udah. Singkat aja, sebab putusnya Zara tuh karena cowoknya ini nge-SG cewek lain. Kayak Zara tuh males debat kayak tuh. Jadi udah diblok aja, sudah lost kontak sampai sekarang. Oh, Tingkat ya. cut off anjay.
kegiatanku untuk menghadapi after breakup ya. Mungkin dari aku sendiri karena aku mengikuti organisasi ya. Jadi tinggal ambil semua job aja di organisasi. Jadi untuk menyibukkan diri aja. Organisasi banget ya. Ya, organisasi banget biar nggak kosong-kosong banget nih hidup ya kan gitu. Jadi biar ya karena kan sebelumnya ada orang yang sering kita kabari kan. Jadi organisasi mungkin terabai. Jadi karena udah putus kan. Jadi ya ambil aja semua organisasi kan biar nggak kosong-kosong amat nih hidup gitu. Terus juga untuk mencari relasi juga, cari pengalaman teman baru. Oke, kalau menurut aku untuk menata hidup setelah break up, mungkin aku lebih banyak kegiatan di rumah dengan asik dengan keluarga, mungkin sambil nonton Netflix dan lain-lain. Cukup jalani aja, aku nikmati dan sampai Oke, kalau aku setelah aku putus itu sebulan kemudian aku langsung ke Makassar. 1 tahun lebih. Terus aku langsung ambil kegiatan yang sesibuk-sibuknya. Dan kalau misalnya putus tuh kayak lebih enak langsung keluar kota gitu loh. Jadi mau ngepoin dia kayak gimana pun juga agak susah, nggak bisa ketemu dia segala macam, agak susah juga. Terus karena kita di luar kota kan lebih banyak interaksi sama orang-orang baru, kenal-kenalan sama orang baru. Jadi kayak kita tuh fokusnya tuh ke orang-orang baru itu, kalian ngerti kan? Jadi aku langsung pindah ke Makassar, langsung sekolah penerbangan segala macam, akhirnya move on. Kalau dari aku sih perbanyak olahraga sih. Soalnya gue iya sehat-sehat, olahragawan banget gitu. Memang dari gym, futsal, badminton, semua olahraga gue libas pokoknya. Iya kan? Acak-acak lah. Iya, ajak siap. Anggap aja apapun yang itu, anggap aja itu dia yang menyakiti kan. Ya, tinggal smash. Samsak yang bisa dipukul. Iya betul. Karena cowoknya ini sedikit agamis gitu, jadi Zara tuh sibuk kayak ke pengajian jual. Jadi kan kayak Zara tuh awalnya berpikir kenapa diselingkuhi itu mungkin kayak karena beda kah, atau karena Zaranya yang kurang dekat sama Tuhan kah, atau kayak apa kayak itu. Jadi lebih ngedeketin diri ke Tuhan tuh niatnya karena ini atau enggak tuh kayak nggak tahu. Jadi kayak bimbang ini karena dia enggak gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa karena sudah terlanjur juga beli kitab-kitab gitu. Jadi diterusin sampai sekarang belajar kitab-kitabnya. Pelajaran yang aku dapat dari hubungan terakhir itu kembali lagi dengan alasan tadi, mungkin pentingnya komunikasi ya dalam satu hubungan itu. Bagaimana kita berkabar, mungkin saling menginformasikan atau ya intinya komunikasi lah, karena salah satu hubungan itu yang menjadi pengikatnya itu komunikasi gitu. Kalau nggak ada komunikasi ya apa namanya gitu kan, betul nggak? Betul. Kalau dari aku mungkin perbanyak boost diri mental diri lebih kuat, jadi juga kita bisa lebih tenang, juga bisa lebih belajar banyak pelajaran dalam kehidupan. Kalau dari aku pelajaran yang bisa aku ambil itu lebih kayak ke hargain pasangan kalian sih. Karena menurut aku juga kalau misalnya emang perasaan kalian emang udah nggak semenggebu-gebu kemarin, jangan langsung cari pelariannya tuh di orang lain. Cuman kalau bisa bahas dulu sama pacar kalian, terus usahain apa yang bisa kalian usahain, sampai kalau misalnya emang bener-bener udah nggak bisa lagi segala macam, tetap jangan selingkuh. Yang penting udah diomongin, jadi pisah secara baik-baik juga, meskipun pisah itu selalu menyakitkan ya guys ya. Cuman seenggaknya kalian nggak ngelakuin hal-hal buruk yang kayak selingkuh segala macam kayak gitu sih. Pelajaran apa ya? Pelajaran IPA. Nggak gitu bro. Soalnya ini masalahnya bukan di hubungan kami gitu kan. Masalahnya itu dari orang tuanya. Temboknya sulit. Siapa yang pacaran sama anakku? Jadi pelajaran yang dapat dipetik dari itu mungkinan ya Cari satu server lah. ya satu server sama ya bisa mungkin memperbaiki diri lah biar bisa terlihat baik di hadapan orang tuanya walaupun itu fake.
Singkat aja, jangan terlalu percaya sama cowok walaupun terlihat alim. Mungkin dari aku pesanku buat teman-teman sekalian yang masih berada di fase ini, jangan terlalu berlarut-larut di fase ini, karena kalau kalian berlarut-larut mungkin kalian gak ada perkembangan di diri kalian gitu loh, dan kalian gak bakal membuka hal baru, membuka dunia baru begitu. Jadi janganlah bro, jangan berlarut-larut di fase ini, tinggalkan masa lalu lah, masa lalu. Mungkin itu betul nggak? Kalau dari aku mungkin perbanyak cari ketenangan apapun itu. Semisal kamu suka nonton Netflix, anime, drakor, tonton aja, semuanya kan bisa buat tenang gitu. Jadi kita nggak kangen lagi sama dia, jadi kita bisa teralihkan dan kita bisa move lagi dari dia. Kalau buat aku, dari aku pesan buat teman-teman yang lagi ngerasain fase life after breakup, tangisin aja setangis-tangisnya apapun itu. Pokoknya yang namanya sedih kita kan nggak bisa nahan ya guys ya, itu wajar, sumpah itu tuh hal yang wajar. Mau sampai 1 tahun kalian galmup itu juga wajar, kita nggak bisa maksain itu. Yang penting cuman jangan balikan, itu aja pesannya. Ya. Kalau dari aku buat come people di rumah, asik. Kalau masih ada di fase ini, saranku cari kegiatan deh. Jangan di rumah, sumpek, keingetan. Jangan melewati jalan-jalan yang sering kita kesana sama dia. Jangan. Jangan kenangan ya. Betul, iya. Mending ke luar kota deh, apa deh. Itu aja sih dari gue, anjay. Dari aku kayak nggak usah manya-manya, langsung di cut off aja kalau udah kelihatan jahatnya. Kayak nggak usah minta penjelasan, ini apa, ini siapa, kayak nggak usah, ya udah di cut off aja. Sudah, terima kasih. Langsung di cut off, ngeri banget. Dari aku satu kata untuk hubungan terakhir, maaf. Untuk hubunganku yang terakhir, satu untuk kamu, pembohong. Terima kasih pernah searah meskipun akhirnya berdarah. Gokil. Satu kata dari Zara, bye-bye.